Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 22 Juni 2022. Malam ini kita akan membahas seperti biasa ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 21 Juni 2022. Ya, ada beberapa. Dan malam ini spesial kita akan membahas terkait pelemahan rupiah. Jadi banyak sekali konsultasi terkait ini. Dan mungkin Bapak Ibu penonton yang bukan member dan mungkin semua penonton F-Talk ingin tahu bagaimana pandangan kami terkait pelemahan rupiah akan keberapa dan sebagainya. Karena sudah banyak berita yang menyebutkan bahwa rupiah akan melemah ke 15.000. Dan kita akan nanti sampaikan seperti biasa di pertengahan akhir. Sebelum ke sana kita akan lihat dulu bagaimana indeks kita hari ini IHSG. Ya, kita akan bahas IHSG dulu. Ya, hari ini 22 Juni 2022 IHSG kembali melemah. Hari ini melemah 0,85%. Setelah tadi pagi sempat mengalami kenaikan ke 7.063. Ya. Berarti target yang kami sampaikan di Stockholm edisi terbaru edisi 19 Juni 2022 yang mana target pullback untuk IHSG adalah 7.050 ini sudah tercapai, yang di situ ada gap resist. Sesuai dengan judul, IHSG minggu ini masih berpotensi cenderung melemah. Jadi seperti yang saya sudah bahas di F-Talk kemarin, manfaatkan sebaik mungkin kenaikan-kenaikan yang terjadi, pullback yang terjadi. Ya, secara umum tentu saja banyak saham yang juga mengalami kenaikan ketika IHSG pullback, sehingga mungkin bagi Anda yang memiliki posisi yang salah atau salah beli atau khilaf, tidak melakukan proteksi dan sebagainya, itu bisa memperbaiki posisi, bisa memperbaiki portofolio ketika terjadi pullback seperti yang terjadi kemarin. Dan itu pun pastinya kita sudah ingatkan di layanan kami di PTR dengan sangat tegas. Saya sendiri yang mengirimkan ke tim advisor untuk dikirim pesan kami jam 2 siang kemarin ketika IHSG menguat di atas 7.030-an, bahwa ini bisa dibaca ya, memasuki 60 menit terakhir perdagangan 21 Juni IHSG bergerak di area resist target pullback sesuai Stockholm edisi 19 Juni 2022. Manfaatkan, ini pesannya ya, manfaatkan sebaik mungkin untuk tingkatkan cash on hand di level aman. Cash on hand sekarang ini kita di atas 75%, bahkan 90% kalau tidak salah PTR hari ini. Dan PTR tetap tumbuh positif di atas, jauh di atas IHSG meskipun hanya menggunakan sedikit saja ya. Dan ini pesannya, pastikan portofolio Anda dalam kondisi yang ideal, tidak over position ataupun over diversifikasi, artinya tidak terlalu banyak saham, tidak membeli terlalu banyak. Hal ini akan memudahkan Anda apabila IHSG kembali turun di perdagangan selanjutnya. Ini kemarin ya, tanggal 21 ya, ketika IHSG naik. Hari ini pun masih naik tadi pagi, jadi sebenarnya banyak waktu ya yang kita bisa manfaatkan. Dan hari ini pun kita melakukan take profit 3 saham sekaligus di sesi pagi, karena memang di sistem kami IHSG sudah ditarget dan terjadi pelemahan, buying powernya sudah mulai melemah dan mulai ada tekanan take profit, kita lihat dari sistem gitu ya. Ini pesan saya kirim langsung kemarin siang, saat jam makan siang saya dapat laporan. Harus seperti apa? Ini adalah pesan yang saya sampaikan untuk dikirim langsung di PTR. Biasanya yang berikan instruksi itu adalah advisor saya yang memegang atau bertanggung jawab dengan PTR, tapi kemarin itu secara khusus saya berikan untuk mempertegas kondisi dan eksekusi yang harus dilakukan. Segera memanfaatkan momentum kenaikan IHSG. Seperti inilah yang tidak hanya rekomendasi saham yang layak trading, tetapi Anda juga mendapatkan panduan secara umum harus seperti apa, melakukan apa di saat kondisi seperti kemarin ataupun seperti hari ini. Gitu ya. Jadi ini instruksi seperti ini menurut kami tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan rekomendasi saham, juga sama pentingnya. Jadi ini adalah untuk bertujuan kinerja kita secara umum akan bertumbuh kalau kita bisa menjalankannya, tidak hanya
satuan, kita menjalankannya secara umum itu seperti apa, secara khusus, secara umum kita sudah memiliki plan yang strategis gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu untuk contoh instruksi yang kami berikan di PTR, layanan PTR. Jadi setelah pelemahan hari ini ya wajar karena target pullback sudah tercapai, gap sudah tertutup. Hari ini IHSG kembali terkoreksi dan saya lihat data yang ada, Bapak Ibu juga bisa cek di RTI bahwa hari ini asing kembali jualan. Ini nanti akan berhubungan dengan pembahasan rupiah, pelemahan rupiah. Hari ini net sell sekitar 220-an miliar di pasar reguler. Kemudian secara mingguan, seminggu terakhir, asing sudah keluar 2,3 triliun di pasar reguler. Ini angka yang cukup besar, ya. Nah, oke. Bagaimana prediksi berikutnya untuk IHSG dengan adanya tekanan jual asing? Kebetulan teknikalnya kita bukan berarti asing jualan terus kita prediksi melemah, tapi secara teknikal memang kita sudah jelaskan di stock call edisi minggu kemarin bahwa IHSG masih akan melemah, cenderung melemah dengan adanya beberapa target yang belum tercapai yaitu di 6.840 dan ingat penurunan di 6.840 bahkan ke 6.714 ini masih dalam kategori koreksi wajar, bukan IHSG bearish. Oke? Saya ulangi lagi, koreksi yang terjadi di saat ini sejak bulan Mei sampai dengan hari ini itu masih koreksi wajar, bukan sebuah reversal, ya. Ya ini menurut kami seperti itu. Jadi kita tetap trading, kita tetap invest, santai-santai aja. Asalkan Anda patuh dan disiplin dengan trading plan, investing plan, patuh dengan strategi portofolio, ya. Seharusnya Anda tetap akan tumbuh, bukan cuma survive tapi tumbuh gitu ya, karena PTR sampai dengan hari ini pertumbuhannya di atas 2% portofolionya ya gitu. Sedangkan IHSG IHSG sejauh ini minus 2,3%, jadi ya jauh sekali gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti, ya jalankan saja, nikmati saja proses market naik dan turunnya market ya. Seperti itu kira-kira. Kami masih sama dengan stock call, menurut kami IHSG masih akan cenderung melemah. Jadi apabila ada kenaikan yang sifatnya adalah pullback, baik itu signifikan atau tidak, yang jelas itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk take profit. Kalau misalkan Anda swing trade secara umum ya, ini sahamnya tentu saja berbeda. Kalau misalkan Anda memiliki portofolio yang mungkin kurang ideal, ya itulah waktu yang terbaik untuk memperbaiki, ya, memanfaatkan momentum. Oke, kita lanjut ke pembahasan saham dulu. Yang pertama dari Cak Nur Hasim, DMMX, prospek DMMX. Oke. Target turunnya masih belum tercapai ya, sepertinya masih akan turun ya. Menurut kami ini masih akan mengarah ke 1400. Masih sama dengan Yev Talk terakhir pembahasan terkait DMMX. Silahkan dicari di Telegram Yev Advisor. Kemudian ketikkan DMMX, nanti akan ketemu analisa terakhir di Yev Talk edisi berapa. Silahkan cari, saya juga nggak ingat karena banyak sekali saham yang saya bahas di Yev Talk ini. Jadi sementara ini masih turun untuk jangka pendek. Kemudian dari siapa ini nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ideal entry PSAB kira-kira di harga berapa? Swing. Oke. Wah. Untuk swing sekarang ini downtrend ya. Ini berarti swing di dalam tren turun. Belum terlalu menarik sampai dengan perdagangan terakhir, sempat dia mengalami kenaikan. Kalau menurut saya ini harus tunggu breakout di atas 127 untuk swing ke 138, kemudian ke 158 ya. Jadi sekarang ini mungkin dilihat dulu aja karena masih melemah seperti ini, koreksinya masih berlanjut, turunnya masih berlanjut, dan hati-hati kalau dia tembus 118 ke bawah itu lanjutkan downtrend ya. Mungkin ini bisa untuk swing kalau dia breakout, tapi
buat saya ini bukan pilihan saat ini. Oke, masih banyak yang lebih baik kondisi teknikalnya. Tapi ya kalau Anda memang berminat ya monggo-monggo saja. Lanjut, Pak Tony nitip NICL punya average 100 trailing stop dan TP pas di harga berapa? Terakhir di Twitter ada ya infonya, TP-nya berapa, 120 kalau tidak salah, itu TP NICL. Sebentar, NICL sudah 120 ya, masih 111, kemarin 120 sudah tercapai, target terdekatnya 120, target kami masih sama di 200-an ya, tapi itu target jangka menengah panjang, bukan untuk besok. Kalau besok mungkin ya di 128. Oke, kita coba lihat dari wave terkecil yang terbentuk. Kita coba lihat kemarin koreksi di 0,5 dan bertahan di 0,23. Kita anggap ini koreksinya masih berjalan dan perlu kita lihat apakah dia akan membentuk wave C, karena di 0,618 ini adalah target pullback untuk koreksi. Oke. Jadi ada koreksi A, B, C. B adalah naik. Dan sekarang ini dia di kemungkinan kalau koreksinya ini masih berjalan karena dia bertahan di bawah 0,618. Ini kita masih anggap koreksi wave koreksi, yaitu wave naik B ya. Jadi wave B itu targetnya ya. Ini saya nggak tahu plannya untuk swing atau untuk trend following. Nah, ini B ya naik sampai dengan C, nanti turun lagi gitu ya. Ini adalah proses ya. Jadi Anda mau ambil yang mana? Mau uptrendnya atau wave-wave kecil ini? Nah, ini sangat tergantung Pak Tony. Jadi kalau Anda mau swing trade, ini modal di 100, di 117, 115. Ini sudah target di 0,618 itu angkanya di 117 ya. Oke, jadi itu target swing terdekat. Setelah itu dia bisa saja turun dulu sejajar dengan wave A atau lebih dalam ya gitu. Jadi tapi ada tapinya ya. Kalau dia ternyata bisa breakout 0,618 berarti dia masuk ke wave lanjut naik ya, dan itu bisa ke 140-an. Begitu kira-kira Pak Tony. Semoga ya, silakan Anda olah ulang, Anda analisa ulang, masukkan ke trading plan Anda. Kemudian dari Pak Alexander, mohon pencerahan tentang TINS, apakah sudah oke untuk entry buat trading TINS? Seperti masih dalam tekanan ya, setelah dia rejection dari 2000, level psikologis 2000, TINS sepertinya mengarah ke area support, ada gap ya di 1580, dan di sini kebetulan ada di 0,618 ya. Jadi kemungkinan masih bisa turun sampai dengan 1560. Kalau ditembus itu sangat kurang baik untuk kelanjutannya, karena pertama dia sudah patah tren ya. Kenapa terjadi penurunan yang cukup signifikan di hari ini ya? Karena dia gagal bertahan ya, setelah dia retest ya, terjadi rejection, kemudian auto sell. Sistem-sistem yang menggunakan level tersebut sebagai konfirmasi auto sell, dan ternyata banyak. Buktinya ini adalah tekanan jualnya cukup signifikan diikuti dengan volume. Sebelumnya penurunan-penurunannya masih tergolong wajar dengan volume yang relatif rendah. Nah, sedangkan hari ini volumenya tinggi. Itu menggambarkan tekanan jual yang besar ya, gitu. Nah, target turunnya pertama di gap 1580, kemudian yang kedua di 1560, di area itulah kira-kira target turunnya. Untuk beli saat ini masih menangkap pisau jatuh. Oke? Jadi belum. Lanjut dari Ibu ya, ini Ibu Dwi Berlianti, Pak tolong bahas MPPA nyangkut di 550, cut loss atau average atau tunggu apakah akan 550 lagi. Wah, sudah sangat telat kalau misalkan mau cut loss ya. Udah di berapa sekarang ya? Udah di 200. Mau ke 500 ya enak sekali bisa naik ke sana. Tapi ya bukan berarti tidak mungkin. Bentar ya. Kita bersihkan dulu. Ini target turunnya sudah tercapai semua untuk MPPA ini. Namun sepertinya dia sedang menguji support 180 ini ya. Jadi untuk ke 500 untuk jangka pendek ya. Kalau untuk jangka pendek sepertinya
kurang mendukung ya untuk kesana sementara ini jangka pendek ya. Paling kalau dia naik sementara ini di EMA 60 ya 230 terdekat, kemudian EMA 60 280-an. Ini ya mungkin akan pullback itu bisa, namun ini hati-hati kalau dia breakdown, ini agak hati-hati karena ya kinerja sementara ini memang merefleksikan harga sahamnya. Harga sahamnya merefleksikan kondisi fundamentalnya yang mohon maaf masih buruk. Ya, kita nggak bilang MPPA ini buruk nanti, tapi nggak tahu nanti ada perbaikan dan sebagainya. Yang jelas sekarang ini masih memang pantas sahamnya turun, gitu ya, dalam jangka pendek, menengah, panjang. Kalau misalkan kita lihat jangka pendeknya masih turun, ini karena disupport, dia cukup bertahan. Nah ini potensinya pullback. Tapi ingat kalau dia breakdown ya, wassalam ya, gitu. Nah ini pelajaran mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak mau disiplin namanya pembatasan risiko, cut loss, stop loss, cut profit itu adalah strategi, bukan sebuah kesalahan atau kebodohan. Ya, jadi apabila Anda tidak melakukan itu, pasti ini sudah hukum pasar dan saya sudah menjalani ini di market 10 tahun lebih, sudah pasti nyangkut. Ya, jadi Anda mau membatasi risiko atau Anda membiarkan risiko itu menghabiskan waktu dan uang Anda, ya. Jadi Anda siapkan berapa sih stop loss yang Anda bisa terima. Misalkan Anda invest 1 miliar, Anda maksimal loss 5%, berarti berapa? Ya, dihitung. Jangan sampai ketika kita beli, kita invest ataupun trading apalagi, kemudian dia turun, ya, kita nggak tahu harus ngapain. Ternyata turun semakin turun seperti itu. Ini mungkin sudah sering kali kita bahas. Mungkin Bapak Ibu sudah bosan lah mendengarkan seperti ini, apalagi yang sudah lama nonton Jeff Talk. Seperti Pak Tony mintanya view saham ya, mintanya view yang banyak sahamnya gitu. Nah, tapi ternyata masih banyak penonton kami dan kami sangat berharap dengan adanya Jeff Talk ini dapat mengedukasi Bapak Ibu yang masih belajar ya untuk disiplin. Sebelum Anda beli, analisa dulu, buat trading plan dulu dan jalankan itu. Masalah profit dan loss itu biasa. Kalau mau profit terus jangan di pasar, jangan di pasar saham. Pasti akan ada ruginya. Yang bilang itu profit terus pasti itu bohong. Ya. Kalau dia tidak bohong, tanya kinerjanya secara utuh. Ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan ini realitanya seperti itu. Ya, seperti kasus Ibu siapa tadi? Bu Dwi ini. Ya. Gitu. Ya ini untuk trading, mungkin untuk swing bisa, tapi buat kami ini bukanlah pilihan untuk saat ini. Kalau Anda mau beli sekarang ya, kalau punya ya, kalau ada pullback yang terjadi seperti kemarin di bulan Maret atau bahkan di bulan Mei kemarin juga ada pullback sedikit, ini ya dikurangi harusnya, gitu ya. Oke, begitu kira-kira. Ini sudah pesta kemarin ya di 2021. Kemudian perlahan distribusi habis ya. Oke, kira-kira begitu untuk MPPA. Sementara ini untuk 500 agak sulit. Kalau saya sih switching ke saham yang lain yang menarik ya, yang sekarang ini mungkin bisa berpotensi naik lebih dari kerugian itu ya. Dan kita pun loss ya di peers ada juga yang loss. Anda cek kinerjanya. Kami melakukan switching position juga. Ada yang kurang perform ya kita pindahkan modalnya ke saham yang lain. Anda bisa cek, ini contoh-contohnya banyak di website kami, kinerja semua dilaporkan, mana yang profit, mana yang loss. Contohnya ya, misalkan ini saya anggap invest lah Ibu Dwi ini. Bulan Maret kemarin, peer menjual saham yang kinerjanya buruk. Salah satunya adalah Cepin, ya, Cepin, kemudian NISP, ya ini 12%. Ya, ada MSP, kita tukarkan ke saham BSSR, ke saham Inco, saham-saham yang kira-kira memiliki potensi bagus untuk menutup kerugian itu. Dan itu adalah bagian dari proses investasi. Jadi nggak berarti kita profit terus gitu ya. Jadi harus kita pahami itu. Di peers pun juga sama. Ada saham yang kita jual seperti TSPC, rugi 0,1%, Cepin kita jual gitu ya.
Ini bukan sesuatu yang memalukan, ya. Ini adalah proses, inilah yang harus dilakukan oleh influencer saham, memberitahu memang kenyataan di pasar itu seperti ini, ya. Jadi Anda harus tahu. Oke, kira-kira MPA seperti itu, dan pesan saya untuk Ibu Dwi dan mungkin Bapak Ibu yang juga masih belajar, teruslah melakukan analisa dan membuat trading plan dan jalankan itu secara konsisten. Nanti hasil akan mengikuti sendiri, percayalah saya, ya. Gitu. Kira-kira begitu Bu Dwi. Mohon maaf apabila ada mungkin kata-kata saya yang menyinggung, tapi ini demi kebaikan. Kemudian lanjut dari Pak Ito, view-nya saham BSSR untuk hold jangka menengah panjang. Oke, BSSR kemarin ini adalah salah satu saham yang kita juga terpaksa kita jual setelah dividen. Di peers kita jual kita jual lebih dulu. Ini contohnya ya. Kita invest di bulan Maret. BSSR ini kemarin kita jualan. Ini ya, 55% kita jual di 4.680. Maret ini salah satu, ini investasi di tanggal 21 Maret setelah kita jual Cepin dan lain-lain tadi, ya. Dan kita jual. Sekarang ini untuk trading atau invest. Jangka menengah panjang, wah berarti kita anggap invest. Dengan adanya rejection di 5.000, menurut kami ya sekarang ini ada potensi dia untuk turun kembali. Di sini ada gap di 2.900, maka yang kami putuskan adalah kita take profit dulu, cuma 50% nggak apa-apa, kita nikmati profitnya, ya. Dan sekarang ini dia mungkin masih akan berproses menuju target penurunannya, yaitu di 2.900, dan belum tentu kita akan melakukan buyback di saham ini. Jadi untuk saat ini view kami teknikalnya, kalau fundamental mungkin belum ada perubahan, namun untuk teknikal sepertinya dia akan sedikit ada proses yang beberapa bulan dia akan konsolidasi di bawah 3.000, dan mungkin nanti kita lihat apakah dia bisa bertahan di atas EMA 60, karena EMA 60 ini di atas masih di 2.200. Bayangkan kalau kita sudah profit 50% di angka 4.600 ke atas, kemudian kita tetap hold, dia turun ke 2.200, bukannya menjadi profit, menjadi loss. Nah, jadi kalau misalkan dikasih di bawah 2.900 itu bagus banget gitu ya. Jadi mungkin Pak Ito kalau mau long term, siapa tahu saya juga nggak tahu akan dikasih atau tidak, tapi memungkinkan karena ini adalah tipikal saham super agresif, mungkin bisa ditunggu di angka 2.900 ke bawah sampai dengan saat ini, karena ini harus support yang dinamis, dia masih bergerak, mungkin ya di 2.700 lah ya. Kalau di ini bergerak juga naik, karena ini naik ya, EMA 60-nya ini naik untuk secara monthly ya. Gitu. Sekarang ini masih di 2.200, mungkin ketika nanti ketemu harga dia akan di 2.700 atau 2.600. Ya kita tunggu saja. Sementara ini teknikalnya masih kurang bagus, masih melemah ya. Kira-kira begitu untuk BSSR. Kemudian dari Sarkawi Lim, mohon pencerahan Techim, saya beli 15 PV di 10 Januari 2022. Wah, berapa harganya? Disebutkan ya, apakah kondisi Techim sekarang bisa average down atau saya mesti tunggu break di mana? Ya, kurang harga belinya saja. Tanggal 10 Januari. Coba kita lihat 10 Januari. Ini ya, di 7.000-an ini ya, 7.800 sekian ya berarti ya, atau di 8.000 ya, antara 7.800 sampai dengan 8.000 pembelian. Artinya sekarang ini floating loss. Untuk Techim ini kita sudah buatkan judul khusus dulu di 2018 ketika dia pesta ya, bahkan dulu ada yang sampai membuat komunitas investor saham TKIM waktu itu, seperti rasanya tidak pernah akan turun saham ini, ternyata turun ya. Dan saham ini sudah melewati fase yang cukup panjang, dan saat ini dia cukup, ya bisa dikatakan cukup stabil pergerakannya. Mungkin adalah harga wajarnya atau seperti apa, silahkan dihitung. Tapi ini harga beberapa kali cukup stabil di area 8.000 sampai dengan 7.000 ini. Sekarang ini harga di 6.000 ya, di bawah level yang stabil kemarin. Artinya ini ada kecenderungan dia akan menurun ya. Sekali lagi, Techim cenderungannya menurun. Kalau saya akan kita tukar ke saham yang lain sedang uptrend.
sedang uptrend dan sedang ada terjadi koreksi minor gitu. Itu lebih tepatnya seperti itu ya, dicari sahamnya apa. Nah sekarang ini sedang melemah seperti ini ya, kecenderungannya ya kita akan exit, kecuali kita swing ya. Kalau swing kan sudah telat, kemarin dia belinya sudah tinggi ya di 7.800 ke atas mungkin ya, saya nggak tahu karena nggak disebut. Jadi ini kan, dan beberapa kali membentuk sebuah lower high mengindikasikan potensi penurunan. Dan saya tidak menakut-nakuti, ini prediksi, bisa benar dan bisa salah. Mungkin dia bisa kembali ke 4.000 di bawah 5.000. Saya ulangi, ini prediksi saya, bisa benar dan bisa salah. Tekim bisa ke 4.000. Berapa persen kerugiannya? Ya silakan dihitung. Tapi kalau ada terjadi pullback, mungkin bisa dimanfaatkan. Pullback yang bisa terjadi di berapa ya kira-kira? Mungkin di 6.700 atau ke 6.900. Untuk kembali ke 7.800 secara teknikal sulit saat ini. Ini saya ngomong apa adanya, apa yang ada di chart ini. Prediksi bisa benar dan bisa salah. Silahkan Anda analisa ulang lah, seperti itu. Dan Anda tanya ke saya seperti apa pandangannya, seperti itu kira-kira. Lanjut dari Heni Ritsuka, bahas Antam masih turun ya. Antam Teens masih dalam fase koreksi. Sepertinya Antam akan kembali ke 1.700-an ya, 1.700-an. Dan ini target turun yang belum pernah tercapai, yaitu di 1340 di 1.300. Terdekat dulu kita akan lihat di 1.700-an untuk Antam. Seperti itu. Lanjut. Friend. Friend saat ini masih tertahan di resist 90, 89 ya, 89 dan 90 lah, kita anggap 90. Sementara ini secara jangka pendek masih konsolidasi, jangka menengah panjang dia masih downtrend ya. Sementara ini dia masih cenderung ke bawah, bisa ke 50. Kemudian kita coba cek sedikit fundamentalnya memang sedikit membaik, tapi dia masih rugi sejauh ini. Kemudian di 2022 kuartal 1 ini sudah mulai positif, kuartal 4 positif, kuartal 3 tahun kemarin positif ya. Kita coba lihat. Sementara ini selama dia di bawah 560 atau di bawah 90 ya, ini kemungkinan untuk trading ya. Untuk trading mungkin TP terdekat itu adalah 89 dan 90 kalau Anda punya ya. Kalau kita belum beli, bagusnya ketika dia break di atas 90. Begitu menurut saya. Oke, kemudian dari Indi. Oke, masih uptrend. Sekarang ini berada di area support 2.500 2.600 EMA 60. Target turun untuk Indi sekarang ini berada di 2.250 2.390. Kemarin terakhir dia naik di atas 3.000 ya. Ini indikasi yang cukup baik. Selama dia di atas EMA 60, potensinya masih akan uptrend dalam jangka pendek ya. Kalau dia turun di bawah EMA 60 berarti bisa ditunggu di area 2.300 sampai dengan 2.200-an ini ya. Gitu. Sementara ini seperti untuk Indi. Nah, sudah selesai semua ide. Sekali lagi kalau pengen banyak saham yang dibahas, silahkan Bapak Ibu kirim ide saham apa yang ingin Anda bahas, yang ingin kita bahas di F-Talk selanjutnya ya. Lengkapi dengan alasan kenapa Anda pilih, misalkan beli di harga segini, mau invest bagaimana kira-kira ke depan seperti itu, atau sudah punya trading harus bagaimana selanjutnya dan sebagainya. Ya, kita akan jawab apa adanya nanti di F-Talk selanjutnya. Silahkan kirimkan ide saham yang menarik di kolom komentar F-Talk edisi ini ya, edisi 22 Juni 2022. Kita masuk ke materi singkat saja ya. Jadi pelemahan rupiah ini bagaimana gitu ya. Tidak gimana ya, biasa-biasa aja. Rupiah naik dan turun seperti ya halnya ya mata uang yang lain.
Apakah itu menyeramkan? Ya bisa dibuat seram, juga bisa dibuat biasa saja. Kalau saya lebih ke biasa saja. Sama halnya dengan pembahasan kemarin-kemarin terkait suku bunga, terkait inflasi dan sebagainya. Kita tetap bisa mengambil celah untuk untung. Oke? Jadi kita sebagai investor ataupun trader, itulah yang kita akan cari caranya untuk tetap profit. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ya kita harus bisa membaca kondisi. Nah ini banyak berita muncul, ya rupiah akan ke 15.000 lah, bisa tembus 15.000 lah, karena BI nggak mau naikin suku bunga dan sebagainya. Yes, rupiah melemah, salah satu penyebabnya adalah BI tidak menaikkan suku bunga, sedangkan secara umum di global US suku bunga sedang dinaikkan. Otomatis menyebabkan capital outflow. Nah ini sudah saya jelaskan tadi di stock market, di indeks kita, di bursa kita, ya foreign sudah keluar 2 triliun, 2,3 triliun di pasar reguler selama seminggu. Oke, itu salah satu alasan ya secara langsung berdampak ke melemahnya rupiah, dipengaruhi oleh naiknya suku bunga di US. Gitu ya. Nah, akan keberapakah rupiah? Ini tadi saya juga dapat kiriman dari tim intelijen. Berapakah kira-kira pandangan kami? Bukan 15.000 targetnya. Bisa lebih ya, terdekat di 14.950 ya, itu dekat sekali dengan 15.000 ya, sangat gampang bilang 15.000, mungkin enggak akan lama lagi, mungkin minggu depan atau bulan ini ya. Kedepannya kemungkinan secara teknikal ya banyak faktor-faktor nanti yang berpengaruh, kita akan lihat apa faktornya yang menjadi alasan kenapa rupiah ini terus melemah. Nah ini bisa mencapai 15.650 ini yang menurut kami dalam jangka pendek ya, mungkin di pertengahan tahun sampai dengan kuartal 3 akhir ya, sampai dengan akhir tahun, sampai dengan awal tahun depan di 2023. Kalau misalkan BI masih mempertahankan suku bunganya, bukan tidak mungkin rupiah akan di 16.000. Oke, apa alasannya saya nggak tahu nanti. Ini secara teknikal. Yang jelas sekarang ini alasan yang sangat logis, IHSG sudah sangat tinggi. Oke, maka asing memutuskan untuk take profit ya. Kemudian suku bunganya juga kita rendah, otomatis yang namanya suku bunga tinggi akan uang akan mencari di mana return tertinggi gitu ya. Bagaimana kita menyikapinya sebagai investor? Misalkan sebagai investor, mungkin ini masih sama dengan pembahasan Yev Talk edisi yang kita membahas terkait risiko yang akan muncul setelah terjadinya krisis energi dan inflasi, yaitu suku bunga. Suku bunga itu ada positif dan ada negatifnya. Nah kita harus bisa menghindari negatifnya ini. Apa negatifnya? Ya, secara umum ya, secara general saya nggak akan nyebutin sahamnya, Bapak Ibu cari sendiri. Hindari ya. Pertama, saham atau emiten yang memiliki risiko kebangkrutan tinggi. Salah satunya adalah ya utang yang tinggi dalam bentuk mata uang asing. Ya. Itu satu. Kedua, emiten yang produknya atau bisa dikatakan dia bahan bakunya adalah impor. Ya. Ini pasti akan, ya mungkin Anda cari bisa farmasi dan sebagainya. Ini bisa menekan profitabilitas. Ya. Sekali lagi ini secara general kita share. Mungkin Bapak Ibu bisa olah lagi di rumah. Banyak sih sebenarnya. Saya nggak akan sebutkan semua lah. Ini nggak akan habis. Secara ringkas seperti itu kira-kira. Jadi yang berisiko bangkrut, yang utangnya besar dalam bentuk mata uang asing. Kedua, yang dia impor bahan baku. Nah, ini akan menekan profitabilitas, di laba operasionalnya akan turun, dan ini ya memang secara harga saham belum tentu dia akan turun, tapi secara kalau kita investor, kinerja yang menurun itu kan suatu yang kurang baik gitu ya. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu bisa ambil
Tentu saja jangan panik, biasa-biasa saja, jadikan ini proses belajaran, analisa, jadikan ini sebagai pembahasan yang menarik. Jangan mengambil ini sebagai suatu yang horor. Market itu selamanya akan seperti ini, selama di market suku bunga naik, suku bunga tinggi, inflasi dan sebagainya itu adalah makanan sehari-hari. Ya biasa-biasa aja. Ya jangan sampai mengganggu kesehatan, ya. Karena kesehatan itu yang terpenting. Kita punya uang, punya profit besar tapi nggak sehat, buat apa? Jadi selalu ya kelola dengan baik portofolio Anda supaya Anda ringan di pikiran, ya, supaya ringan untuk dimonitor, tidak menyusahkan Anda, ya. Dan juga kalau kalau trading Anda belum bagus secara pertumbuhan, ya jangan menggunakan margin, jangan menggunakan trading limit. Nanti ada waktunya sendiri. Kalau misalkan Anda benar-benar sudah bagus, Anda sudah tumbuh dengan modal Anda sendiri yang kecil, Anda bisa naikkan modal Anda. Kalau masalah utang itu ya itu bisa menjadi opsi untuk menambah kekuatan buying power kita, tapi sekali lagi itu bukan sembarangan untuk digunakan, karena kalau salah kemungkinan besar Anda akan dihancurkan dengan itu. Mungkin itu saja pesan saya di kondisi seperti sekarang ini. Kita tetap trading, kita tetap waspada, ya, jalani semuanya dengan biasa-biasa saja, profit loss biasa-biasa saja, ya, karena itu adalah sebuah proses perjalanan sebagai trader dan investor saham. Mungkin itu dulu. Mohon maaf sekali apabila penyampaian Niftok ini ada yang kurang berkenan atau ada salah dalam penyampaian. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti, bisa pahami, bisa diambil positifnya, buang kalau ada negatif menurut Anda. Analisa lagi apa yang saya sampaikan di Niftok. Selalu itu adalah prediksi dan opini saya pribadi. Jadi Bapak Ibu harus melakukan analisa lagi buat trading plan sendiri, buat investing plan sendiri sesuai dengan Anda masing-masing. Itu saja. Sampai jumpa di F-Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, subscribe apabila belum. Selamat malam dan selamat beristirahat.